Assalamualaikum. Baik, perkenalkan nama saya Egidius Edi Putrawan, mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ilmu Komputer dengan program studi Teknik Informatika. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah, algoritma, dan pemrograman dasar yang diampu oleh Pak Niki. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan materi dari percabangan, perulangan, arai, dan fungsi. Berikut penjelasan dari saya sendiri. Pertama-tama kita akan membahas percabangan. Percabangan dalam pemrograman adalah konsep yang memungkinkan eksekusi kode untuk beralih antara beberapa blok pernyataan berdasarkan kondisi yang diberikan. Terdapat dua jenis utama percabangan, yaitu if-else dan switch case. If-else digunakan untuk menguji kondisi tertentu. Jika kondisi tersebut benar, blok pertanyaan di dalam blok if dieksekusi. Jika tidak, maka blok pernyataan di dalam blok else yang dieksekusi. Percabangan switch case digunakan ketika perlu membandingkan nilai variabel dengan beberapa nilai yang mungkin. Jika ada kecocokan, blok pernyataan yang sesuai dieksekusi. Jadi untuk contohnya sendiri kita buka di C++. Nah, ini untuk contoh switch case. Nah, dalam contoh ini program akan meminta pengguna untuk memasukkan pilihan yang merupakan karakter A, B, atau C menggunakan percabangan switch case. Program akan mengevaluasi nilai dari variabel pilihan dan mengeksekusi blok pernyataan yang sesuai dengan nilai tersebut. Jika nilai tidak cocok, maka dengan case manapun, maka blok default akan dieksekusi. Kita run. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh if else, percabangan if else. Nah, dalam contoh ini program akan memilih dalam contoh ini program akan meminta pengguna memasukkan sebuah angka, kemudian menggunakan percabangan if else. Program akan menentukan apakah angka tersebut positif, negatif, atau nol, dan mengeluarkan hasil sesuai dengan kondisi tersebut. Sekarang kita lanjut ke perulangan. Perulangan adalah suatu konsep dalam pemrograman yang menunjukkan suatu blok kode untuk dieksekusi secara berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena memungkinkan pengulangan tugas-tugas tertentu tanpa harus menuliskan ulang kode yang sama berulang kali.
Terdapat beberapa jenis perulangan yang umum digunakan dalam pemrograman, yaitu ada while, for, dan do while. Perulangan while sendiri itu untuk mengulangi suatu blok kode selama kondisi tertentu terpenuhi. Sedangkan untuk pengulangan for umumnya digunakan untuk mengulangi suatu blok kode sejumlah literasi tertentu. Sedangkan do while mirip dengan perulangan while, tetapi blok kode yang dieksekusi setidaknya satu kali karena kondisi dievaluasi setelah eksekusi blok. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat contoh dari perulangan for. Nah, ini adalah salah satu contoh perulangan for. Nah, dalam contoh ini perulangan for digunakan untuk mencetak pesan sebanyak 5 kali dengan variabel i sebagai variabel kontrol yang meningkat setiap iterasi. Nah, di sini untuk perulangan for-nya literasi lebih kecil atau sama dengan 6. Sekarang kita lanjut ke contoh perulangan while. Nah, contoh perulangan while. Dalam contoh ini, perulangan while digunakan untuk mencetak pesan sebanyak 5 kali. Variabel kontrol ditingkatkan setiap kali literasi. Dalam perulangan berhenti setelah nilai counter mencapai 5. Oke. Setelah mencapai iterasi kelima, maka perulangan selesai. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai array dalam pemrograman. Array adalah struktur data yang dapat menyimpan sejumlah elemen data dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Tipe data, elemen-elemen array harus memiliki tipe data yang identik, misalnya array integer, array float, dan array char. Array dideklarasikan untuk menentukan tipe data elemen dengan nama array diikuti oleh jumlah elemen atau ukuran array. Nah, dalam pemrograman memiliki sejumlah manfaat utama dalam membantu dalam mengembangkan dan pemeliharaan perangkat lunak. Nah, sekarang kita akan coba melihat sendiri contoh array. Nah, kurang lebih seperti ini. Saran sendiri. Nah, di sini telah menampilkan hasil dari nilai dari array angka. Nah, sedangkan dalam nilai elemen kedua telah melakukan penggantian
penggantian nilai yaitu 35, sedangkan di nilai dari array angka yaitu 30. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut ke fungsi. Fungsi dalam pemrograman memiliki sejumlah manfaat utama yang dapat membantu dalam pengembangan perangkat dan pemeliharaan perangkat lunak. Berikut adalah beberapa manfaat penggunaan fungsi dalam program, yaitu modularitas, resable kode, keterbacaan dan pemeliharaan, pengelolaan parameter, penghindaran redundansi, debugging lebih mudah, peningkatan abstraksi, rekursi, penggunaan memori yang efisien. Nah, fungsi juga dapat diuraikan sebagai blok kode, ya, nama, pemanggilan, parameter, nilai kembalian, modularitas, penggunaan kembali, pemisahan tugas, fleksibilitas dan abstraksi, debugging dan pemeliharaan. Fungsi mempermudah proses debugging karena kesalahan dapat diisolasi ke dalam blok kode tertentu. Selain itu, pemeliharaan kode menjadi lebih sederhana. Nah, sekarang kita akan melihat sendiri contoh dari fungsi. Nah, ini adalah contoh fungsi. Nah, kita jelaskan dari potongan kodenya saja, yaitu dari int tambah, int a, int b. Fungsi tambah didefinisikan untuk menerima dua parameter bertipe integer a dan b. Fungsi ini mengembalikan hasil penjumlahan dari kedua parameter. Panggilan fungsi yaitu int hasil sama dengan tambah, ya, 5 dan 7. Di dalam fungsi main terdapat panggilan fungsi tambah dengan memberikan nilai 5 dan 7 sebagai argumen. Hasil penjumlahan disimpan dalam variabel hasil. Kita run sendiri. Nah, hasil dari penjumlahan dari 5 tambah 7 sama dengan 12. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai pembahasan tentang percabangan, perulangan, fungsi, dan array. Jika ada kesalahan, mohon untuk dimaklumi. Kurang lebih dalam pembahasan saya ucapkan terima kasih.